Arthur melambaikan tangannya, mengatakan bahwa ia sangat bersemangat. Sambil mengepalkan tinjunya, ia berkata bahwa ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke tempat ini. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat antusias terhadap pelatihan, pertemuannya dengan orang tuanya, dan terlebih lagi menjelajahi kerajaan ini. Tokoh utama itu berkata bahwa ia tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kejadian ini, musim pertama dari cerita pun berakhir. 3 tahun pun berlalu. Tessa membuka bibirnya dan memanggil Arthur. Ia merapikan rambut peraknya, lalu menyentuh kakinya dan berkata bahwa mereka semua sudah siap. Sambil mencengkeram pergelangan kaki sahabatnya, sang putri berteriak bahwa mereka sudah terlambat. Arthur memohon padanya agar berhenti, merintih kesakitan karena kakinya terkilir. Ia menggerutu bahwa gadis itu benar-benar menggunakan mana untuk memutar pergelangan kakinya. Arthur duduk di atas ranjang dan bertanya apakah Tessa bisa menemukan cara yang lebih lembut untuk membangunkannya. Sang putri melambaikan tangannya dan menyatakan bahwa itu bukan salahnya jika ia tidak bangun, meski sudah dibangunkan dengan sopan. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan berkata bahwa seharusnya Arthur bersyukur karena gadis secantik dirinya datang untuk membangunkannya. Wajahnya menggelap saat Arthur mengatakan bahwa di sini sudah banyak pelayan cantik. Mereka menuruni tangga dan gadis itu bertanya apakah Arthur benar-benar menganggap para pelayan itu imut. Arthur meminta gadis itu untuk istirahat saja. Firan mengernyitkan dahi dan berkata bahwa mereka sudah pergi cukup lama. Sambil memegang senjatanya, ia berkata bahwa sekarang saatnya mempersiapkan mereka berdua untuk pelajaran. Terdapat 4 elemen dasar dalam bentuk tertingginya, yaitu es, gravitasi, petir, dan suara, yang hanya dapat dimanipulasi oleh seorang penyihir yang telah melampaui penguasaan atas elemen dasarnya. Orang-orang seperti ini disebut Deviant. Saat memperkenalkan para kurcaci, disebutkan bahwa mereka hanya bisa memanipulasi tanah atau api, tetapi seperti kaum elf, mereka memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap kedua elemen tersebut. Ciri khas mereka adalah bahwa semua kurcaci dapat membentuk dan membengkokkan logam, sedangkan kurcaci yang berbakat dapat memanipulasi api dan tanah hingga mampu mengendalikan magma. Tentang para elf, dicatat bahwa mereka terbatas pada air, angin, dan tanah, namun dengan afinitas yang jauh lebih tinggi dibanding manusia. Dalam kasus yang langka, elf dapat menjadi jenis deviant khusus yang mampu mengendalikan tumbuhan. Namun, mereka tidak dapat menjadi penyihir yang mampu menguasai bentuk tertinggi dari air, angin, dan tanah. Penyihir manusia memiliki kemampuan untuk memanipulasi keempat elemen. Mereka bisa menjadi deviant dalam elemen apapun, termasuk keanehan-keanehan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam elemen manapun, seperti penyembuh. Ketiga ras ini saling bergandengan tangan, dan dikatakan bahwa terdapat keseimbangan kekuatan yang sangat rapuh di antara mereka, dengan mempertimbangkan populasi umum, afinitas alami terhadap elemen, dan loyalitas di antara para penyihir. Arthur duduk di atas rumput dan bertanya apakah penjelasannya sudah cukup baik. Thean menancapkan pedangnya ke tanah dan menggaruk janggutnya. Sambil melihat anak-anak, ia berkata bahwa penjelasan itu sudah cukup. Tessa mengangkat tangannya, mengatakan bahwa ia memiliki pertanyaan. Ia berlutut dan berkata bahwa ia tahu seluruh proses asimilasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tubuh Arthur agar mampu menanggung kehendak binatang tersebut. Ia bertanya apakah akan lebih baik jika Arthur melatih tubuhnya secara fisik dengan menggunakan sihir seperti yang ia lakukan. Arthur tersenyum, berpikir bahwa semua ini sudah ia pelajari dari pelajaran sebelumnya. Namun perbedaan ras benar-benar mulai tampak selama bertahun-tahun. Ia berpikir bahwa meski manusia dianggap berbakat, jika mereka terbangun di usia yang agak terlambat, tidaklah mengejutkan bahwa anak-anak elf sudah terbangun tak lama setelah usia 10 tahun. Ia mengingat kamar temannya yang hancur dan mencatat dalam hati bahwa pada dirinya hal itu bahkan terjadi lebih awal, yakni pada usia 9 tahun. Birine berjongkok dan bertanya mengapa semua ini perlu dilakukan. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu marah karena kalah saat pelatihan. Dia menjawab dengan anggukan, lalu menatap Tessa yang tampak tersinggung.
Arthur berpikir tentang bagaimana Tesha selama ini melatih keterampilan sihirnya bersama seorang tutor dan belajar bertarung dari kakeknya. Ia mencatat dalam hati bahwa di masa depan, gadis itu akan menjadi monster sungguhan. Meskipun seharusnya bukan dirinya yang mengatakan hal itu. Viran mengacak rambut gadis itu dan berkata bahwa selama 3 tahun terakhir, apa yang dilakukan Arthur pada dasarnya adalah menyatukan otot dan tulangnya dengan mana. Dan ia tidak melatih tubuhnya secara fisik seperti yang dilakukan Tesha. Ia menambahkan bahwa ia bisa memastikan setelah semua ini selesai, tubuh Arthur akan lebih kuat dan tahan banting dibandingkan seorang prajurit veteran. Gadis itu bertanya apakah itu benar. Ia menatap sahabatnya dengan seringai dan bertanya mengapa Arthur begitu sensitif saat ia memukulnya. Laki-laki berambut coklat itu berseru bahwa sebenarnya ia masih merasakan sakit. Pria tua itu, dengan pandangan licik, mencatat bahwa sepertinya 3 tahun penyatuan belum cukup untuk menyedot semua energinya. Ia bertanya apakah Arthur sudah siap. Arthur mengangguk. Sang tetua mengulurkan telapak tangannya yang bersinar dan berkata bahwa jika Arthur melakukannya hari ini, maka ia akan menjadi penjinak binatang sejati. Tidak seperti para petualang beruntung yang hanya menggunakan binatang mereka sebagai alat. Sambil meletakkan tangan di dadanya, Viran berkata bahwa ia akan menyalakan monorenya dengan menuangkan lebih banyak mana miliknya sendiri. Dan meskipun Arthur akan merasakan panas, seharusnya itu tidak terlalu menyakitkan. Arthur menggertakkan giginya erat-erat. Tubuhnya ditembus cahaya. Sebuah titik besar bersinar di dadanya. 1 detik kemudian terjadi ledakan. Sang tetua terjatuh ke tanah. Tesha terlempar ke samping. Mereka duduk dengan wajah terpaku. Para elf berlari ke arah Arthur yang tergeletak. Gadis itu menggenggam tangannya dan mulai bertanya apakah ia baik-baik saja. Laki-laki berambut coklat itu menjawab bahwa ia baik-baik saja. Pria tua itu, dengan ekspresi bingung, berkata bahwa ia tahu Arthur punya alasan untuk tidak memberitahunya sampai saat ini. Tetapi ia harus bertanya lagi, binatang macam apa yang memberikan kehendaknya pada anak itu? Anak laki-laki yang masih terbaring di tanah itu menjawab bahwa ia adalah seekor naga. Viran membeku dan bertanya lagi. Ia menggelengkan kepala dengan syok, berseru bahwa ternyata ia benar-benar telah melatih seorang penjinak naga sejati. Tokoh utama membuka matanya. Elf itu duduk di samping ranjang, bertanya bagaimana keadaannya. Ia batuk kecil ke dalam kepalan tangan, ketika Arthur dengan senyum berkata bahwa seharusnya ia yang bertanya hal itu. Karena hal terakhir yang ia ingat sebelum kehilangan kesadaran adalah wajah terkejut sang tetua. Theon menjawab bahwa ia sudah tenang sekarang. Arthur memegangi dahinya dan berkata bahwa ia senang karena bisa mempercayainya. Ia bertanya apakah Theon akan merahasiakan ini, bahkan setelah dirinya pergi. Pria tua itu mengangguk, lalu memulai pembicaraan tentang keberangkatan Arthur. Laki-laki berambut coklat itu langsung melompat dari tempat tidur saat diberitahu bahwa informasi tentang kepergiannya telah ditetapkan hanya dalam 4 bulan. Ia berseru bahwa ia pikir kepergiannya tidak akan lebih cepat dari 2 tahun. Pria itu memalingkan wajah dan menjelaskan bahwa akan ada turnamen antar ras untuk para pemuda dari 3 kerajaan dalam waktu dekat, sehingga portal menuju Zirus dan Sapen akan dibuka untuk kedua kerajaan Al-Lenoir pada saat itu. Arthur mengepalkan tinjunya dengan semangat kemenangan. Ia bertanya dengan ekspresi bingung mengapa Tesha tidak ada di sini. Lian menyentuh bahunya dan mengatakan agar ia tidak khawatir tentang gadis itu. Ia mencatat bahwa ia tahu Arthur telah memantau kedua orang tuanya melalui Renia selama beberapa tahun terakhir. Tetapi sebentar lagi, ia akan bisa bertemu langsung dengan mereka. Arthur memalingkan wajah, mengangguk dan bergumam bahwa 4 bulan adalah waktu yang sangat sebentar. Elf itu mengacak rambutnya, berharap waktu 4 bulan itu bisa berlalu dengan cepat baginya. Ia menambahkan bahwa sekarang, setelah Arthur menyelesaikan pelatihannya, segalanya akan menjadi jauh lebih sulit. Saat ia keluar dari ruangan, sang tetua menyuruh Arthur untuk beristirahat dan berkata bahwa ia sendiri yang akan memberitahu Tesha secara hati-hati tentang keberangkatan tersebut. Arthur ditinggalkan sendirian di dalam ruangan. Ia menoleh ke samping. Sebuah benda telah jatuh dari sofa.
Sebutir telur berwarna-warni dipenuhi retakan. Anak itu membeku, bertanya-tanya apakah batu Sylvie telah retak. 1 detik kemudian, terdengar suara krek. Sebuah potongan cangkang jatuh, dan sepasang mata kuning muncul. Pria berambut coklat itu bertanya dengan raut takut, apakah batu Sif selama ini sebenarnya adalah telur? Sebuah tubuh hitam muncul. Ekor menembus cangkang. Anak naga itu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan suara "ya" keras. Sesaat kemudian, ia langsung tertidur. Tokoh utama memiringkan kepalanya. Naga kecil itu meniru gerakannya. Anak itu memiringkan kepala ke arah lain dan sang naga melakukan hal yang sama. Arthur menggendongnya di tangan. Makhluk kecil itu mulai tersenyum bahagia. Pria berambut coklat itu tersentuh oleh tingkahnya. Namun sesaat kemudian, naga kecil itu menggigitnya. Ia meringis kesal, mengusap tangan yang tergigit. Ia menatap bekas gigitan itu. Makhluk itu mengeluarkan suara. Tokoh utama menggelengkan kepala saat mendengar dirinya dipanggil Mama. Naga itu mendekat dan mengulangi panggilannya. Arthur mencoba memahami siapa yang sedang berbicara. Ia meloncat ke belakang saat mendengarnya lagi. Saat memanjat ke tempat tidur, anak laki-laki berambut coklat itu menyadari bahwa naga itu bisa berkomunikasi dengannya secara telepati. Arthur mengernyit ke arah makhluk kecil di sebelahnya dan berkata bahwa dirinya sebenarnya laki-laki, jadi seharusnya dipanggil Papa, bukan Mama. Ia mengelus makhluk itu sambil tersenyum dan menyatakan bahwa ia berpikir untuk memberinya nama Sylvie, seperti nama ibunya. Anak itu tertawa ketika naga kecil itu mengeluarkan suara, lalu bertanya apakah ia menyukainya. Wajahnya memerah dan ia mencatat bahwa makhluk itu benar-benar menyukainya, dan ia bisa merasakannya. Melihat bekas gigitan itu, tokoh utama dalam hati mencatat bahwa tampaknya tanda ini tidak sesederhana kelihatannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu dalam tanda itu yang menghubungkannya dengan naga kecil ini. Sambil memejamkan mata, ia berpikir bahwa dirinya baru berusia 8 tahun dan ia sudah memiliki tato, benar-benar seorang pemberontak. Mereka berdua pun tertidur. Arthur meringis mendengar suara keras. Ia duduk, menggelengkan kepala dan bertanya siapa yang datang dan apa yang sedang terjadi sekarang. Tessa memeluk Sylvie dan dengan lembut bertanya, "Siapa ini?" Pria berambut coklat itu langsung terjaga. Malam telah tiba. Ia berbaring kembali dan mulai menyelimuti dirinya, menandai bahwa ia kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, ia berjalan menyusuri lorong bersama seorang gadis yang bertanya apakah benar ia bisa berkomunikasi dengan Sylvie secara telepati. Sambil menunjuk dirinya sendiri, ia berkata bahwa Arthur sangat beruntung, karena mungkin jika Sylvie bisa berbicara dengannya juga, mereka akan menjadi teman. Tokoh utama menjawab bahwa Sylvie mungkin akan menyukainya jika ia berhenti menatapnya seperti pemangsa. Elf bernama Vian datang dan memintanya untuk melihat hewan peliharaan baru milik Arthur. Saat menoleh, pria itu mengernyit. Ia melihat sepasang mata kuning dan seekor ekor. Sesepuh itu menunjuk ke arah makhluk itu dengan ekspresi terpana. Ia bersandar ke dinding sambil bergumam bahwa ia akan mati lebih cepat jika terus-terusan dibuat terkejut seperti ini. Setelah Arthur menjelaskan kepada Vian tentang apa yang terjadi dan bagaimana Sylvie menetas, anak itu mengetahui bahwa makhluk-makhluk seperti Sylvie biasanya menetas di hadapan sesama jenisnya. Ia bermeditasi, sementara Tessa dan pria tua itu berdebat. Arthur mencatat bahwa mereka mencoba memahami kenapa Sylvie bisa menetas di hadapannya. Tetapi satu-satunya alasan yang mereka pikirkan adalah karena kemarin ia telah sepenuhnya mengaktifkan kehendak Sylv. Anak itu bangkit berdiri. Ia mendekati sesepuh dan bertanya apakah mereka harus menyembunyikan Sylvie. Ia mencatat bahwa kebanyakan orang tidak akan tahu bahwa Sylvie adalah makhluk yang sangat kuat. Elf itu berkata bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia hanya perlu berpura-pura bahwa Sylvie adalah makhluk langka. Sambil meremas bahu tokoh utama, ia berkata bahwa masih ada hal lain yang harus dikhawatirkan. Ia menambahkan bahwa mereka telah menahan penguatan racunnya selama proses asimilasi. Viran menunduk dan berkata bahwa sekarang karena Arthur telah sepenuhnya terbangun, mereka harus melatih inti kekuatannya dan naga barunya dengan baik.
Anak laki-laki berambut coklat itu bertanya dengan ekspresi bingung apa yang harus ia lakukan. Pria tua itu menyeringai, lalu melemparkan pedangnya. Mata pria berambut coklat itu melebar. Sebuah pusaran angin hitam muncul. Binatang buas bermunculan. Tasha menutupi kepalanya, sementara Arthur menutupi wajahnya. Vian berubah menjadi sosok hitam dengan telinga binatang. Matanya yang kuning berkilat. Ia mengusulkan pertarungan. Penjinak binatang adalah para penyihir yang mampu menggunakan kemampuan unik yang diwariskan dari binatang mana. Dicatat bahwa tahap pertama dikenal sebagai fase perolehan, acquisition phase, yang berarti bahwa saat itu, penjinak binatang bisa meminjam kekuatan bawaan dari binatang tersebut. Sosok Vian dalam bentuk beast diperlihatkan. Ditekankan bahwa baru pada tahap kedua, fase integrasi, integration phase, seorang penyihir bisa benar-benar menggunakan kemampuan dan karakteristik unik dari binatangnya. Viran merentangkan kedua lengannya ke samping. Ia telah membuka tahap kedua setelah puluhan tahun mempelajari will beast-nya dan kini mampu menggunakan kekuatan mematikan dari Shadow Panther. Sesepuh itu menoleh kepada Arthur. Anak itu bersiap siaga, mendengarkan kata-kata bahwa ia harus lebih berhati-hati. Sambil pria tua itu menyelinap di belakangnya. Pria berambut coklat itu menggertakkan gigi, bertanya-tanya apakah gurunya benar-benar mengatakan bahwa ia bisa menyelinap di belakangnya setelah memperingatkannya begitu saja. Ia menatap sang guru yang tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, pria tua itu menyentuh bahu Arthur. Tokoh utama berbalik dengan cepat. Tidak ada siapapun di depannya. Viran berdiri di belakangnya. Anak itu mengatupkan bibir, mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia menyerah, karena bahkan ia tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan seperti itu dalam wujud ini. Ia masih sangat terkejut. Pria tua itu berkata bahwa ia memang mengira demikian, lalu berubah kembali ke wujud semula sambil menyapu sisa-sisa mana dari tubuhnya. Ia menambahkan bahwa bentuk itu memang tidak tanpa kelemahan, dan menggunakan tahap penyatuan, fusion stage, masih sedikit di luar jangkauannya. Arthur mengusap lehernya dan berkata bahwa pergerakan gurunya memang luar biasa. Tapi ketika gurunya berdiri di belakangnya, ia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Pria itu mengangkat pedangnya dan menjelaskan bahwa Shadow Panther mampu memanipulasi angin dan suara secara naluriah untuk menciptakan efek itu. Ia menyerahkan senjata itu kepada pria berambut coklat, sambil berkata bahwa ia merasa sudah cukup menyiksanya. Sambil menyerahkan pedang, sesepuh itu bertanya apa yang akan ia katakan jika mereka benar-benar mulai berlatih sekarang. Arthur mencatat bahwa hari-hari berlalu dengan cepat selama masa pelatihannya. Ia dan Tasha bermeditasi di bawah pengawasan Viran, dan melalui pengetahuan yang ia dapatkan, ia mampu mengakses tahap pertama dari Will Naga. Sesepuh itu juga telah mengajarinya cara menyembunyikan keberadaan Will-nya dari penyihir lain. Anak itu menyerang pria tua itu, karena jika ia tidak memperkuat monaknya atau mempelajari Will Naga Sylph, ia tidak akan bisa bertarung melawan Viran. Ia mencatat bahwa, untungnya, proses asimilasi memungkinkan tubuhnya terus berlatih. Di waktu luang, ia bersenang-senang bersama Tasha dan menikmati sukacita serta kepolosan masa kecil. Pria berambut coklat itu tersenyum manis. Lalu tibalah hari keberangkatan. Gadis itu berdiri dengan mata berlinang air mata. Tokoh utama berdiri bersama para anggota keluarga kerajaan. Ia mencatat bahwa setiap hari yang mereka habiskan bersama selama beberapa tahun terakhir membuatnya sangat sulit untuk memberitahu Tasha tentang keberangkatannya yang sudah dekat. Tasha duduk di ranjang sementara Arthur mengelusnya. Anak itu membungkus tangannya dengan sehelai bulu sambil tersenyum. Ia mencatat bahwa ia berpikir bulu Nyonya tua Sylph menyembunyikan keberadaan Markwell. Tiba-tiba, sebuah tangan jatuh di bahunya. Lian menepuk kepalanya dan mengatakan bahwa keretanya sudah menunggu. Ia menyerahkan sebuah kompas kepada murid itu. Saat memberikannya, elf itu berkata bahwa kompas itu dihiasi dengan lambang keluarga Aralth dan akan membantunya menavigasi hutan. Tokoh utama berterima kasih padanya. Sang tetua menutupi mulutnya dan bergumam bahwa ia selalu bisa menggunakannya untuk menemukan putri lain. Tasha mencengkeram jenggotnya dan pria itu berseru bahwa itu hanya lelucon.
Arthur melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi segera, dan sementara itu, kakeknya akan mengajarinya. Ia menyatakan bahwa ia berharap gadis itu akan lebih kuat darinya saat mereka bertemu lagi. Gadis itu menundukkan kepalanya. Pria berambut coklat memeluknya dan berkata bahwa ia akan sangat merindukannya. Mata elf itu membelalak, lalu ia mulai menangis. Tessa memeluknya kembali dan berkata bahwa ia juga akan sangat merindukannya. Arthur melambaikan tangan dari kereta. Ia naik dengan wajah sedih. Fifth sedang duduk di dalam bersama rekan-rekannya dan bertanya apakah Arthur akhirnya diusir dari kerajaan. Pria berambut coklat itu membeku dan bertanya siapa dia. Si pirang menunjuk jari padanya dan berseru marah bahwa ia adalah bangsawan yang dikalahkan Arthur secara tidak adil, menentang adat duel, dan semua orang menerimanya. Orang desa tahu bahwa duel sejati adalah demonstrasi sihir. Arthur berdiri dengan ekspresi bingung dan senyum bodoh, lalu bertanya apakah itu Fsar. Sambil mengepalkan tinju, si pirang berteriak marah bahwa ia adalah Fifth Apsar ketiga, pewaris keluarga bangsawan Apsar. Ia mungkin pernah dikalahkan ketika masih anak-anak yang naif. Tetapi jika mereka bertarung sekarang, Arthur meraih tangannya, menunduk, dan berkata bahwa senang bisa bertemu lagi dengannya, lalu meminta maaf karena telah menggertaknya dulu. Si bangsawan memalingkan wajah. Gadis berambut ungu melambaikan tangan dan berkata bahwa Arthur bisa memanggilnya Fifth seperti yang lain. Fifth mengepalkan tinjunya dengan marah dan memerintahkannya agar tidak mengatakan hal seperti itu kepada siapapun. Pria berambut coklat itu memperhatikan mereka bertengkar, sementara anak-anak di dalam kereta tertawa. Kereta berderit keras. Arthur menoleh dan kusir laki-laki berseru dengan lantang bahwa mereka telah tiba. Ia melihat keluar jendela, berpikir bahwa akhirnya hal itu terjadi. Ia sedang memandangi kota besar. Mereka semua tiba di kota terbang Zirus. Jalan-jalan dipenuhi obrolan keras. Banyak orang berjalan di sekitar kota, berjualan dan mengobrol. Matahari bersinar di atas sebuah bangunan putih, tempat dua kereta sedang mendekat. Arthur berdiri di depannya, menaiki tangga. Sesaat ia berhenti di depan pintu, mengangkat tangannya, dan bertanya kepada Sylvia, apakah ia siap untuk pulang. Tokoh utama mengetuk pintu. Ia mengingat dirinya yang terluka dan neneknya, mencatat dalam hati bahwa ia telah kehilangan seseorang yang penting dan hampir mati. Ia berpikir bahwa ia bahkan pernah membunuh. Ia juga mengingat para elf, dan mencatat bahwa ia berlatih demi bertahan hidup, namun tidak ada yang membuatnya gugup seperti saat ini. Anak itu menelan ludah. Ia terkejut saat suara seorang gadis kecil berkata bahwa ia sedang datang. Seorang wanita tua membuka pintu dan bertanya bagaimana ia bisa membantunya. Arthur membungkuk dan memperkenalkan diri, mencatat bahwa ia telah diberitahu bahwa keluarganya saat ini tinggal di rumah ini. Seorang anak bersembunyi di belakang wanita itu. Alice berlari menuruni tangga sambil memanggil putrinya Ellie. Terkejut, Ellie menjatuhkan piring dan bertanya apa yang sudah ibunya katakan tentang menyambut siapapun yang mengetuk pintu. Arthur berdiri di seberang. Piring sup jatuh ke lantai. Anak itu melihat ke bawah dan bertanya apakah itu benar-benar adiknya. Ia menyeka air matanya sambil tersenyum. Pria berambut coklat itu berkata kepada ibunya bahwa ia sudah pulang. Wanita yang menangis itu meraih dan memeluknya erat-erat sambil menangis keras. Alice berseru bahwa ia tahu suara itu memang milik anaknya, dan kini ia benar-benar kembali, dan putranya pulang lagi. Gadis kecil itu menarik gaun ibunya, dan memintanya agar tidak menangis. Pria itu berlari masuk ke rumah, melemparkan sarung tangannya sambil tersenyum dan menangis. Ray memanggil Arthur dengan suara lantang. Wanita tua itu menunjukkan kepadanya kemana harus berlari. Pria itu memeluk istri dan anaknya erat-erat. Arthur terdiam, lalu kembali menangis. Seluruh keluarga berpelukan di lantai. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di sofa, dan Alice bertanya bagaimana kondisi anaknya. Mengingatkan bahwa sebelumnya ia mengatakan bahwa ia mengidap suatu penyakit. Ia mencatat tubuhnya yang kurus dan bertanya apakah ia makan 3 kali sehari. Anak itu menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak pernah merasa lebih sehat dari ini. Ray mencatat bahwa istrinya terlalu banyak bertanya. Ia menambahkan bahwa
Cukup dengan melihatnya saja sudah terlihat seberapa besar anak mereka telah tumbuh. Eli duduk di kursi bersama seekor naga. Wanita itu tersenyum dan meminta Eli menyapa kakaknya. Gadis itu membeku dengan wajah terkejut, lalu turun dari kursi. Alice meletakkan tangannya di bahu putranya dan berkata bahwa ini adalah kakak laki-lakinya yang sering ia ceritakan dalam dongeng sebelum tidur. Eli tersenyum dan menyapa kakaknya. Banyak kenangan melintas dalam benak pria berambut coklat itu. Ia menggenggam tangan adiknya dan berkata bahwa ia senang akhirnya bisa bertemu dengannya. Orang tua mereka menyaksikan dengan senyum. Setelah tokoh utama menetap, ia mengambil waktu untuk menjelaskan semuanya dari awal. Mereka duduk di sofa dan mengobrol dalam waktu lama. Arthur mencatat bahwa meskipun ia mempercayai keluarganya, ia memutuskan untuk tidak berbicara tentang Sylvia dan menghubungkan kejatuhannya dari tebing dengan kombinasi keberuntungan dan penggunaan sihir yang tak sadar oleh tubuhnya. Dari situ, ia melanjutkan kisah tentang bagaimana ia pulih di kerajaan elf. Ray menunjuk ke naga di atas kepala putranya dan bertanya tentang itu. Anak itu menjelaskan bahwa saat dalam perjalanan, ia menemukan sarang binatang Mona, ibu dari Sylph, yang sekarat karena luka. Dan meskipun ia tak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan sang ibu, ia memutuskan untuk merawat anaknya. Alice mengernyit dan bertanya apakah ia yakin sudah benar-benar sembuh dan tidak mungkin sakit lagi karena penyakit itu. Pria berambut coklat itu meyakinkannya dengan senyum lebar bahwa ia tidak perlu khawatir lagi. Karena semua itu sebagian besar disebabkan oleh ketidakstabilan monorenya akibat bangun terlalu awal. Ia menunduk, berpikir bahwa ia merasa malu harus menyembunyikan rahasia dari mereka. Namun sampai ia cukup kuat, terlalu berbahaya jika mereka mengetahui semuanya. Kepala keluarga mengepalkan tinjunya dan dengan suara keras bertanya, di tahap mana sekarang ia berada? Sang wanita berteriak kesal bahwa putra mereka baru saja pulang ke rumah dan suaminya sudah membicarakan Monore. Pria itu menyilangkan tangan dan bertanya apa salahnya membandingkan kemajuan mereka. Ia menunjuk perban di lengannya, lalu berkata bahwa setelah mereka pindah ke tempat ini, ia bekerja sebagai instruktur untuk para penjaga keluarga Helia. Arthur menyeringai dan dengan nada menggoda bertanya apakah ayahnya benar-benar tumbuh lebih dari sekadar menumbuhkan janggut selama waktu itu. Ia bertanya, tahap apa yang dicapai sekarang? Ray mengusap dagunya dan menunjuk dirinya sendiri, menyatakan bahwa ia telah mencapai tahap jingga gelap 2 tahun yang lalu. Melihat perban itu, tokoh utama berpikir bahwa sungguh luar biasa ia bisa menembus ke tahap berikutnya. Ia mencatat bahwa ayahnya pasti bekerja sangat keras. Ray berpose dengan bangga. Ia tersenyum puas dan berkata bahwa itu sangat mengesankan, lalu bertanya tahap apa yang dicapai anaknya. Pria berambut coklat itu bergumam bahwa ia berada di tahap merah terang. Pria itu menatapnya. Wajahnya menjadi gelap dan ia mengumpat keras. Gadis kecil itu mengulang kata-kata ayahnya. Alice tersenyum dan berkata bahwa ia tidak terkejut dengan putranya, tetapi kepada suaminya. Sambil memancarkan aura negatif, ia bertanya, apa yang sudah ia katakan sebelumnya tentang mengumpat di depan putrinya?